Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولطلابنا أجمعين اللهم آمين. طيب نواصل في شرح أصول السنة أصول السنة للإمام عبد الله بن زبير الهميدي المتوفى سنة كم 19 بعد 200 19 بعد 200. Kemarin terakhir kita telah membahas tentang ru'yatullah yaumal qiyamah. Ya. Bahwa kaum muslimin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya. Adapun orang kafir sama sekali tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita sekarang akan masuk ke poin berikutnya, ya. Poin berkenaan dengan asma wa sifat, ya, berkenaan dengan kaidah-kaidah asma wa sifat karena beliau akan menyebutkan beberapa eh, salam, menyebutkan beberapa poin tentang asma wa sifat. Maupun kitab Ustaz Fauzan Nah, bil fadlik ikra wa ma nataqa bihi al-Quran. besok Sofa. وضرب قبيل Hmm. قال المؤلف رحمه الله وما نطق به القرآن والحديث منه وقال النبي يد الله ناطقة غلت أيديهم ومثل والسماوات مطويات بيدهم وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نقصره نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. Nah, barakallahu fiikum. Qala al-musannif rahimahullah wa ma nataqa bil Quran, yaitu maksudnya adalah dan kami mengimani apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya. Dan kami mengimani tentang apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis, ya, tentang asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa penentuan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Ya, sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah itu tidak ada tempat untuk akal di situ. Ya, murni dari nakal, dari nas Al-Quran dan hadis. Ya, karena itu beliau langsung sebutkan Al-Quran dan hadis. Tidak lahir dari ijtihad. Ya, penentuan nama-nama dan sifat Allah itu tauqifiyah, tidak lahir dari ijtihad. Tidak ada tempat untuk ijtihad di sini. Misalnya Allah punya sifat kalam, ya. Allah mempunyai sifat kalam, berbicara. Tetapi
tidak ada satupun nas Quran dan hadis yang mengatakan bahwa di antara nama Allah adalah Al-Mutakallim. Ya. Oleh karena itu, nggak bisa kan Allah punya sifat kalam, berarti Allah punya nama Al-Mutakallim, tidak bisa seperti itu. Selama di Quran dan hadis gak ada, ya maka berhenti di situ. Nah ini di bab ini, ya tidak boleh diambil, apalagi bab nama, ya bab nama itu lebih sempit dari bab sifat. Bab nama lebih sempit dari bab sifat. Dari satu nama minimal ada satu sifat minimal, yata domun sifat wahidah minimal. Ya, bisa dua, bisa tiga, itu dari satu nama. Tapi dari satu sifat tidak bisa kita petik nama. Kayak tadi, Allah punya sifat berbicara, kalam, tidak bisa kita petik. Berarti nama Allah diantaranya Al-Mutakallim. Tidak, ya, tidak boleh. Ya, jadi bab nama lebih sempit. Yang pertama itu ya kaidah. Yang pertama adalah asma wa sifat tauqifiyah, la majala lil aql. Ya. Dan semua yang datang dari Quran dan Sunnah tentang asma wa sifat tidak ada yang bertentangan dengan akal. Tidak ada yang bertentangan dengan akal. Ya. Karena sifat dan nama Allah itu bukan lagi rasional. Maksudnya sudah supra-rasional. Ya. Di atas nalar. Ya, sudah supra-rasional. Tidak bisa dipikirkan oleh otak. Tidak bisa. Karena Allah gaib mutlak. Ya. Gaib mutlak, tidak ada satupun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada jalan untuk mengenal Allah kecuali kalau Allah sendiri ya yang yang memperkenalkan. Misalnya innallaha ghafurun rahimun. Ya sudah itu berarti kita imani saja. Yang kedua, bagaimana cara mengimani? Cara mengimani asma wa sifat yang datang dari Quran, yaitu dengan cara mengisbat dan menafikan, menetapkan dan menafikan. Dengan cara menetapkan dan menafikan. Ya. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah, dan kita menafikan sifat kebalikannya. Gitu. Kalau Allah menetapkan untuk dirinya sifat ilmu, Allah itu alim, ya, maha berilmu, maka kita nafikan juga sifat kebalikannya. Apa sifat kebalikannya? Jahil, ya. Kita nafikan. Kita menetapkan dan kita menafikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'." Nah, ini nafyu. Ayat ini menjadi umdah ya pada bab ini. Laisa kamitslihi syai' ini nafyu. Tidak ada satupun, tidak ada apapun ya yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya. Jadi eh, kalau ada orang yang seperti ilhad-ilhadnya orang-orang Nasrani yang menyerupakan Allah dengan manusia, tuh, maka itu jelas salah karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik makhluk di alam nyata atau makhluk di imajinasi. Ya. Makhluk di alam nyata atau makhluk imajinasi. Maksudnya apa? Maksudnya sekencang apapun kita membayangkan Allah, sudah pasti itu bukan Allah. Karena hasil atau produk akal itu adalah makhluk.
Allah menciptakan kita, menciptakan akal kita, dan menciptakan daya apanya, daya nalarnya. Allah ciptakan. Sampai imajinasinya Allah ciptakan. Ya, makhluk, ya, makhluk di alam nyata maupun makhluk di alam hayal. Allah tidak serupa. Ya, sekencang apapun kita membayangkan Allah, pasti itu bukan Allah. Gitu. Nah, ini kaidah juga. Ya, bikin orang adem, gitu. Bikin orang adem. Kemudian eh, dalam menetapkan tidak sampai kita me, apa namanya menyerupakan, ya. Tidak sampai kita menyerupakan. Kita menetapkan tapi nggak nyampe level menyerupakan, ya. Karena tentu saja beda kalau misalnya apa orang manusia punya tangan gitu kan. Terus semut punya tangan, tentu beda. Apalagi Al-Khaliq yang menciptakan kita, ya. Lebih beda lagi gitu. Maksudnya nggak kepikiran oleh kita. Itu ya. Dan dalam menafikan kita nggak sampai menolak. Ya. Oleh karena itu kaidah yang luar biasa isbatun bila tamsil wa tanzihun bila ta'til. Nah, ini kaidah penting. Isbatun bila tamsil wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan tanpa menyerupakan dan menyucikan Allah, tanzih, tanpa menolak. Ya. Apa yang kita tetapkan? Kita tetapkan lafaz dan maknanya. Kita tetapkan lafaz dan maknanya. Ya. Karena ada yang menolak maknanya. Ya. Ada yang menolak makna. Dari kaum mufawwidah. Ya. Dan ada yang menolak lafaz. Dari kaum muharrifah. Yang mentahrif. Ya. Ahlu sunnah tidak. Ya. Dan sumbernya, sumber referensinya adalah nakal ya, nas, Al-Quran dan hadis. Itu tadi, dengan menetapkan dan menolak. Ya, menafiu, nafiu, isbat wa nafiu. Kaidah berikutnya bahwa nama dan sifat Allah, ya, sifat dulu, sifat Allah itu ada dua, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah adalah sifat yang melekat, ya, selalu melekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari dulu tidak ada awalnya. Allah selalu disifati dengan sifat tersebut. Seperti apa? Al-Hayy, ya, Al-Alim. Allah dari dulu berilmu, ya. Sampai kapanpun Allah tetap berilmu. Tidak ada satu detik pun Allah tidak berilmu, ya. Itu, dan ilmu Allah itu tidak terupgrade. Kalau manusia ilmunya terupgrade, sekarang sedang nanti belajar lagi bisa lebih bagus gitu. Kalau ilmu Allah enggak, sudah sempurna dari dulu. Dan la yusbak bil jahal, tidak didahului oleh kebodohan. Ya, sudah dijelaskan di bab ini ya, ilmu dulu di ketika mata kuliah apa? Iya, mata kuliah sulfit. Dan sifat zati Allah juga dipecah lagi ada dua. Ya. Ada khabariyah dan ma'nawiyah. Sifat zatiyah khabariyah dan sifat zatiyah ma'nawiyah. Contoh sifat zatiyah khabariyah apa? Yadullah. Ya, yadullah. Yakni Allah mengabarkan, ya, tentang sifat yad.
Maknawiyah seperti ilmu tadi, ya, ilmu rahmat. Ya. Yang kedua sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang selalu terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang selalu terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakni kalau Allah menghendaki, Allah bersifat dengan itu. Ya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak. Seperti apa? Nuzul, ya, sifat fi'liyah, istiwa, ya, itu sifat fi'liyah. Kaidah berikutnya sebelum kita menjelaskan matan, bahwa pengidofahan sesuatu kepada Allah terbagi menjadi dua. Jadi idofatus syai' ilallah, ya, terbagi menjadi dua. Pengidofahan sesuatu kepada Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengidofahan makna. Pengidofahan makna. Yang kedua, pengidofahan zat. Idofah itu apa? Penyandaran. Jadi sesuatu disandarkan kepada Allah itu dibagi menjadi dua. Ya. Idofatul makna yang pertama, maknawiyah. Yang kedua, zatiyah. Ya. Zat, pengidofahan zat itu ada dua juga. Jadi di antum bikin tasjir, ya, bikin pohon sendiri. Pengidofahan zat itu ada dua juga. Itu. Yang pertama, zat yaqumu binafsihi, ya. Zat yaqumu binafsihi, berdiri sendiri. Yang kedua, zat la yaqumu binafsihi, zat yang tidak berdiri sendiri. Nanti kalau baca eh, kitab-kitab yang lagi membahas asma wa sifat, kita akan menemui. Adapun pengidofahan makna seperti apa? Seperti rahmatullah, ya kan? Rahmat itu makna, tidak kelihatan bentuknya. Ya, rahmatullah itu contoh pengidofahan makna. Ilmullah, ya kan? Biilmillah, begitu. Nah, kalau ada pengidofahan makna seperti ini, apa maknanya? Ya, apa arti yang dikandung dari idofatul makna? Artinya adalah idofatus sifat ilal mausuf. Tulis ya, idofatus sifat ilal mausuf. Pengidofahan sifat kepada pemilik sifat. Ya, misalnya ilmillah, ya, ilmullah berarti Allah memiliki sifat ilmu. Ya. Rahmatullah berarti Allah memiliki sifat rahmah. Ya. Idofatus sifat ilal mausuf. Ini yang pertama, kalau makna. Yang kedua, idofatus zat. Zatnya yang berdiri sendiri. Yaqumu binafsihi. Contohnya apa? Baitullah. Bait itu kan zat, kelihatan, ya enggak? Bait, kelihatan. Berdiri sendiri zat itu, baitullah itu. Maka apa arti dari pengidofan ini? Artinya adalah lil ikram. Jadi untuk memuliakan bait tadi. Ya. Untuk memuliakan yang diidofakan tadi. Ya, bait tadi. Atau apalagi? Naqatallah. Ya. Untanya Allah.
Zat, pokoknya zat yang berdiri sendiri. Unta itu berdiri sendiri. Nah, itu untuk memuliakan zat tersebut. Adapun satunya yang tidak berdiri sendiri seperti yadullah. Yad, yad itu tidak bisa berdiri sendiri. Ainullah. Ain juga tidak bisa berdiri sendiri. Apa maknanya? Apa arti dari pengidofahan zat yang tidak berdiri sendiri? Maknanya sama seperti yang pertama, yaitu idofatus sifat ilal mausuf. Berarti Allah memiliki sifat tersebut. Ya. Kalau sudah dipahami, kita akan ke matan. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, mislu wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ya. Ghullat aidihim. Sebab asbabun nuzulnya apa? Kata orang Yahudi bahwa ini orang-orang mukmin ini kebanyakan fakir, kebanyakan miskin, fakir, nggak punya harta. Makanya dia berkata tangan Allah itu terbelenggu, ya, tidak mau berinfak kepada orang-orang miskin. Tangan Allah terbelenggu. Makanya kata Allah, "Ghullat aidihim." Justru tangan mereka yang terbelenggu. Ya. Bal yadahu mabsutotan, bahkan tangan Allah itu terbentang, mabsutotan yunfiku mayyasa awi kaifa yasa. Allah memberi infak kepada yang Allah kehendaki. Nah, ini idofa yang keberapa ini? Yadullah. Hah? Yang zat. Zat berdiri sendiri atau tidak? Tidak berdiri sendiri. Maka apa mengandung apa di sini artinya? Bahwa idofatus sifat ilal mausuf. Berarti Allah memiliki sifat yad. Itu. Yad. Di sini disebutkan bentuknya nakirah. Ya, yadullah. Ya. Kaidahnya pengidofahan apa idofatu bukan nakirah ya afan mufrad maksudnya. Ya, mufradul mudhaf ta'um maksudnya umum. Maksudnya umum. Ya, mufradul mudhaf umum. Di ayat lanjutannya bal yadahu bahkan kedua tangannya. Bentuknya musanna. Bal yadahu bahkan kedua tangannya. Mabsutotan terbentang di ayat berikutnya. Ya. Terkadang Allah juga menyebutkan dalam bentuk jamak. Dalam surat Yasin, Allah berfirman kalau tidak salah, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'ama. Ya. Aidina dibawakan dalam bentuk jamak. Ya. Dalam kaidah bahasa Arab, mufradul mudhaf bermakna bisa banyak, umum. Dan apa jama juga bisa bermakna satu. Jama bisa dimaknai satu. Ya, jadi mufrad dan jama ini menerima majaz. Tapi musanna layak balul majaz. Tidak menerima majaz. Ya. Musanna itu hakiki, nason. Ya. Tidak menerima majaz, tidak bisa dipalingkan ke kemanapun. Dua berarti dua hakiki. Itu. Dua. Ya. Ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Di situ musanna biyadai karena diidofakan kepada ya mutakalim jadinya yadai gitu. Aslinya bentuk musanna. Dan itu tidak bisa diarahkan ke majas. Jadi hakiki dua. Di ayat yang lain juga ya wasamawati wasamawatu matwiyatum biyamini disifati dengan kanan. Ya. Langit-langit digulung oleh tangan kanan Allah. Sifati dengan kanan. Di hadis yang lain, Nabi
menjelaskan bahwa kedua tangan Allah kanan. Ya, dua tangan Allah kanan. Di hadis riwayat Muslim, di hadis riwayat Muslim apa disebutkan kiri juga. Ada kanan dan kiri di riwayat Muslim. Ya, tapi hadisnya diperselisihkan. Bagi yang mendoifkan, mereka mengatakan hadisnya syadz. Syadz. Apa hadis syadz itu apa? Kata Al-Baikuni, wa ma yukhalif siqatun bihil mala fasyadz. Ya, jadi hadis yang menyelisihi rawi yang lebih sikoh, ya, rawi yang lebih sikoh atau jumlah yang lebih banyak, maka syadz. Dihadapkannya dengan yang tadi, yang hadis bahwa kedua tangan Allah itu kanan. Nah, itu lebih sahih. Tapi bagi yang mensohikan riwayat yang di Muslim kiri, mereka menjelaskan bahwa memang kedua tangan Allah itu kanan kiri, tapi kirinya Allah itu sama dengan kanan. Maksudnya keduanya itu, kalau manusia itu kan kanan kiri yang dominan kadang kanannya aja gitu. Yang dominan itu kanannya aja, dan Allah tidak seperti itu. Mau kanan mau kiri sama semuanya seperti kanan itu dominan. Maksudnya itu. Ya. Lalu bagaimana pandangan eh, mulhidin ya kita lebih tepatnya mungkin. Mulhidin terhadap ayat-ayat sifat. Contohnya ini, ya. Mereka melakukan tahrif. Kata mereka maksudnya adalah kuwah, kekuatan. Kekuatan Allah maksudnya. Ya. Jadi ini ayat ini nih, waqalatil yahudu yadullahi maglulah, gulat aidihim bal yadahu mabsutatan, maksudnya kekuatan Allah terbentang, kuah. Memang tangan, yad, ya, bisa diartikan ke majas kuah, tapi kalau memang itu makna zohir, seperti di hadis apa? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Maksudnya apa? Dengan kekuatannya. Kalau memang dia punya kekuatan, dia seorang pemimpin, dengan kebijakannya gitu. Kalau dia seorang kepala rumah tangga, dengan peraturannya, karena dia punya kekuatan. Itu yang dimaksud iyad. Ya. Kalau kepala negara dengan membentuk peraturan supaya kemungkaran itu dirubah. Nah, ini ada ilakohnya gitu. Kan syarat untuk majas itu ada ilakohnya. Nah, ini sah, tapi di ayat ini masa kekuatan Allah cuma dua gitu. Bal yadahu mabsutotan, bahkan dua kekuatan Allah terbentang. Masa kekuatan Allah dua? Ya. Ini namanya memalingkan makna zohir kepada yang ghair zohir tanpa dalil. Apa namanya tahrif. Namun bahasa mereka takwil, karena takwil konotasinya positif. Jadi menurut mereka kami tidak mentahrif tapi mentakwil. Ya. Ada juga yang mentahrif bahwasanya yang dimaksud yad itu adalah nikmat. Nikmat. Ini juga nggak cocok. Kenapa nikmat Allah hanya dua? Itu. Ya. Jadi terbantahkan. Ya, terbantahkan. Ini. Jadi kita tetapkan tanpa menyerupakan. Baik itu membayangkan di akal pikiran kita. Karena di antara bentuk takyif adalah menggambarkan di pikiran kita. Dan ini bahaya, kata Nuaim bin Hamad, gurunya Imam Bukhari, apa kata beliau? Man syabahallahu bi khalqihi fahuwa kafir. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, dengan makhluk, maka dia kafir. Di antara makhluk adalah makhluk di alam hayal.
Summa qala al-musannif rahimahullah, ya, wa ma asbahahu hadza minal Qur'ani wal hadis, dan ayat-ayat yang semisal dengan ini dari Quran dan hadis. La nazidu fihi, kita tidak nambah-nambahin, ya. Makanya eh, namurruha kama ja'at gitu. Kita membiarkan dia berjalan gitu seperti datangnya, ya. Tidak ditambah-tambahin. Wala nufassiru, maksudnya mentakwil, ya. Kita tidak mentakwil, tidak menafsirkan apa maknanya ini, apa maknanya, ya. Atau kata mufawwidah ahlu tafwid bahwa iya memang yad, tapi yad yang dimaksud hanya Allah yang tahu maknanya. Kita nggak tahu, kita serahkan ke Allah. Yad itu apa? Nah, ini mufawwidah, ya, ahlu tafwid. Naqifu ala ma waqafa alaihi al-Quran wa sunnah. Kita berhenti pada apa-apa yang Quran dan sunnah berhenti. Ya. Artinya tauqifiyah. Tauqifiyah. Kalau nggak ada dalilnya dari Quran, udah kita nggak bicarakan, nggak bahas, nggak kita bahas. Ya, kita diam dan kita nggak menetapkan, kita juga nggak menafikan. Ya, sebagaimana Jahmiyah yang ekstrim, ya, mereka saking ingin mensucikan Allah, tanzih, sampai ekstrim. Ya, Allah tidak bertempat, Allah tidak berdarah, Allah tidak berdaging, Allah tidak bertulang. Dinafikan semua. Ya. Padahal hukum hukum asalnya adalah isbat, menetapkan. Dari mana kita bisa mengambil itu? Dari ayat-ayat Quran. Kebanyakan Quran dan hadis, ya, menetapkan nama dan sifat Allah. Yang menafikannya itu sedikit. Ya. Nanti kita bahas masalah tentang kenapa Allah menafikan sifat. Ya. Jadi kita berhenti pada apa-apa yang Al-Quran dan Sunnah berhenti. Ini menunjukkan tauqifiyah. Tidak ada ranah untuk akal di sini. Taib. Naktafi. Insya Allah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya masih di bab ini, ya. Masih di bab asma wa sifat. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.